Semangat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi skalar dan proyeksi ortogonal vektor. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya, dan jangan lupa juga untuk di-share di setiap sosmed kalian jika Anda suka. Baik, kita langsung saja ke materi kita. Nah, di sini ada dua gambar ya. Nah, gambar yang ini merupakan proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, artinya proyeksi itu adalah bayangan atau sudut pandang vektor A pada vektor B gitu ya. Jadi kita tarik garis lurus dari vektor A, dari titik ujung vektor A, tegak lurus dengan vektor B. Nah, jadi jika dikatakan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B itu adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar gitu ya. Jadi di sini yang menjadi proyeksi ortogonal vektor itu adalah vektor C. Nah, tetapi jika ditanya proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B ya, di mana di sini dikatakan proyeksi skalar itu merupakan panjang vektor ortogonal. Nah, jadi dari proyeksi vektor A pada vektor B, tadi proyeksi ortogonalnya itu adalah yang merah ini merupakan vektor C kita misalkan. Nah, maka jika ditanyakan proyeksi skalarnya itu merupakan panjang vektor C ya. Ingat, jika proyeksi ortogonalnya adalah vektor C, maka proyeksi skalarnya adalah panjang vektor C. Baik, nah kita lanjut ke gambar yang ini. Di sini katanya proyeksi vektor B pada vektor A, berarti ya kita tarik garis lurus dari titik ujung vektor B ke vektor A yang tegak lurus dengan vektor A gitu ya. Jadi kita tarik dari vektor B, nah ini dia vektor A ya, tegak lurus dengan vektor A. Nah, langsunglah kita lihat yang merupakan proyeksi ortogonalnya yang mana adik-adik? Iya, vektor C yang merah ini ya. Nah, jadi proyeksi vektor B pada vektor A adalah vektor C. Jadi jika dikatakan hanya proyeksi, itu sama artinya dengan proyeksi ortogonal. Nah, tetapi jika dikatakan proyeksi skalar itu merupakan panjang dari proyeksi ortogonal ya, berarti jika dikatakan proyeksi skalar vektor B pada vektor A itu adalah panjang vektor C gitu ya. Baik, kita lanjut masuk ke rumus ya. Rumus dari proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, itu adalah kita misalkan tadi untuk proyeksi skalarnya proyeksi ortogonalnya itu vektor C, otomatis vektor skalarnya adalah panjang vektor C ya. Maka rumusnya itu adalah vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Itu dia untuk proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, jika proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, tinggal kita ganti ya, si A jadi si B, si B jadi si A, seperti ini ya. B, oke, B-nya di sini di bawahnya jadi si. Nah, ini dia kan sama, artinya vektor A kali vektor B sama vektor B kali vektor A, jadi disamakan aja. Baik, kita masuk ke proyeksi ortogonalnya. Nah, untuk proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B itu tadi kita misalkan dia proyeksi ortogonalnya itu vektor C, maka untuk mencari vektornya ya, kalau tadi di sini di skalar kita mencari panjangnya, sekarang kita mencari vektornya. Jadi untuk mencari vektornya itu sama dengan vektor A kali vektor B per vektor B panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, ini jika vektor A pada vektor B. Bagaimana jika yang ditanyakan vektor B pada vektor A? Nah, tinggal diganti ini ya. Ini jadi si B, ini A, ini A, ini A. Nah, tinggal seperti itu. Baik, saya rasa sudah paham ya. Kita lanjut. Kita masuk ke soal.
di sini ada soal panjang proyeksi ortogonal ya. Ortogonal vektor A sama dengan P24 pada vektor B241 adalah 4. Nilai P adalah, nah perhatikan di sini, Miss ada ortogonal berarti rumus proyeksi ortogonal bukan? Nah, karena ada kata-kata di sini panjang, maka ini merupakan panjang proyeksi ortogonal itu sama artinya dengan proyeksi skalar ya. Oke, langsung kita masukkan rumus proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B itu jika kita misalkan tadi proyeksi ortogonalnya itu si C, maka proyeksi skalarnya itu panjang vektor C ya. Maka sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Vektor A sudah ada, vektor B sudah ada. Nah, yang belum ada itu panjang vektor B. Kita cari dulu panjang vektor B-nya. Nah, untuk mencari panjang suatu vektor ya, bisa kita gunakan rumus jumlahkan setiap elemennya setelah dikuadratkan, kemudian diakarkan ya. Berarti ini 2 kuadrat tambah P kuadrat tambah 1 kuadrat diakarkan, gitu dia. Nah, berarti 2 kuadrat 4, 1 berarti P kuadrat tambah 5. Maka panjang vektor B didapatlah akar P kuadrat tambah 5. Tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Oke, nah tadi diketahui panjang proyeksi ortogonal atau proyeksi skalarnya itu 4. Jadi ini kita ganti jadi 4. Vektor A nya kita masukkan P24, kemudian vektor B nya kita ganti jadi 2P1. Ini dia ya. Nah, per panjangnya kita masukkan akar P kuadrat ditambah 5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk mengalihkan vektor ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Tinggal dikalikan P dikali 2 ya, jadi dikalikan yang seletak. P dikali 2, 2P ditambah 2 kali P, 2P ditambah 4 kali 1, 4 per akar P kuadrat tambah 5. Baik, kita jumlahkan yang sejenis. 2P tambah 2P sama dengan 4P ditambah 4 per akar P kuadrat tambah 5. Nah, ini tinggal boleh ini kita keluarkan dulu, kita sederhanakan sama-sama 4 ya, bisa dikeluarkan. Nah, 4 nya keluar, berarti 4 dikali berapa supaya 4P? Dikali 4, dikali P gitu ya. 4 dikali berapa supaya 4? Dikali 1. Oke, ini dia. Nah, 4 nya ini sini kan jadi pengalih ya. Kita pindahkan ke sini jadi bagi gitu ya. Oke, berarti 4 bagi 4, 1. 4 nya udah pindah tadi, sisalah P tambah 1 per akar P kuadrat ditambah 5. Oke, kita lanjut, tinggal kali silangkan ya. Berarti akar P kuadrat tambah 5 sama dengan P tambah 1. Nah, yang mau kita cari si P ya, berarti ini karena dalam bentuk akar nasi ya, nggak bisa kita geser-geser dulu ya, jadi harus kita selesaikan dulu akarnya. Supaya hilang akarnya, maka ini harus kita kuadratkan. Nah, ketika sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga harus kita kuadratkan. Nah, ini dia. Setelah dikuadratkan akarnya hilang. Nah, yang sebelah sini kita kuadratkan juga. Nah, kita selesaikan kuadratnya ini ya. P kuadrat tambah 5 sama dengan, nah gimana cara mengkuadratkan ini ya? Pangkatkan ya, P pangkat 2 dulu, kemudian kalikan semua, 2 kali 1 kali P, 2P, kemudian pangkatkan lagi 1. Nah, ini caranya hanya berlaku untuk yang berpangkat 2 ya. Jika berpangkat 3 tidak berlaku cara cepat seperti itu. Nah, kita lanjut. P kuadrat sama-sama ada ya, jadi tinggal kita habiskan saja. Nah, sisa 5 sama dengan 2P tambah 1. Nah, kita pindahkan si satunya ke sini, berarti 5 kurang 1 sama dengan 2P, atau 2P sama dengan 5 kurang 1 sama aja artinya ya. Nah, berarti 2P sama dengan 5 kurang 1, 4. 2P 4, berarti P sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, sekian gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini ada soal
Diketahui vektor S sama dengan 2i ditambah xj dikurang 3k. Vektor T sama dengan 4i ditambah 2j dikurang 4k. Jika proyeksi vektor S pada vektor T adalah vektor U sama dengan 8/9i ditambah 4/9j dikurang 8/9k, maka nilai X adalah, nah berarti vektor U ini merupakan proyeksi ortogonal ya dari vektor proyeksi vektor S pada vektor T. Nah, apa itu tadi rumus dari proyeksi ortogonal? Oke, ini dia ya. Jadi dilihat perbedaannya. Jika ada kata-kata panjang atau skalar, berarti gunakan rumus ini. Jika tidak ada kata skalar atau panjang, gunakan rumus yang ini. Gitu dia. Nah, kita masuk ini jika vektor A pada vektor B. Gimana jika vektor S pada vektor T? Nah, kita buat rumusnya. Karena tadi katanya vektor ortogonalnya vektor U, maka vektor U sama dengan ya vektor S kali vektor T per panjang vektor T dikuadratkan dikali vektor T. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, di sini vektor U tadi sudah diketahui ya, 8/9, 4/9 minus 8/9 sama dengan, nah kita masukkan vektor S-nya 2x minus 3. Vektor T-nya 4, 2 minus 4. Oke, per. Nah, panjang vektor T dikuadratkan, panjang vektor T. Panjang tadi udah saya jelaskan ya. Untuk mencari panjang vektor, kita kuadratkan setiap elemennya, kemudian jumlahkan, kemudian akarkan semuanya gitu ya. Berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat diakarkan. Nah, itu dia panjang vektor T. Karena di sini panjang vektor T kuadrat, berarti tinggal kuadratkan lagi ya. Dikali dengan vektor T. Vektor T-nya yang ini ya sama dengan ini tadi vektor T. Nah, kita lanjut. Nah, di sini karena kita lihat di sini ada 4, 2 minus 4, ini kita ubah bisa mungkin ya supaya sama dengan yang di sini gitu dia. Nah, ini supaya sisa 4, berarti 4 kali berapa supaya 8/9? 4 kali 2/9 gitu ya. Nah, kita keluarkan 2/9 coba. 2/9 kali berapa supaya ini? Kali 4. 2/9 kali berapa supaya segini? Kali 2 ya. 2 ini kan 2/1, berarti 2 kali 2 4, 9 kali 1 9 gitu ya. Nah, 2/9 kali berapa supaya segini? 2/9 kali minus 4. Oke, nah sama dengan ini tadi kita kalikan ya caranya. Kita kalikan elemen yang seletak kemudian jumlahkan gitu ya. Berarti kita kalikan dulu. 2 dikali 4 8, x dikali 2 2x minus 3 kali minus 4 positif 12 per akar dipangkat 2 kan ini habis salah pangkat 2 yang di dalamnya. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 minus 4 kuadrat 16 dikali, oke ini tetap. Nah, ini tinggal kita hilangkan saja ya karena sama, berarti sisalah 2/9 sama dengan 8 tambah 12 20 ya, 2x tambah 20 per 16 tambah 4 tambah 16 36. Nah, tinggal kita kali silangkan saja. 36 kali 2 72 sama dengan 9 kali 2x 18x tambah 180. Oke, tinggal pindahkan ini ke sini, positif pindah jadi minus. 72 kurang 180 sama dengan 18x, kita kurangkan. Oke, berarti negatif 108 sama dengan 18x. Yang mau kita cari x, ini 18 kali x ya. 18 nya pindah, kali di sini pindah jadi bagi. Oke, minus 108 per 18 sama dengan x. Maka minus 6 lah si x nya. Oke, berarti yang ditanya nilai x sama dengan minus 6. Baik, sampai di sini bisa ya. Oke, gampang kok. Nah, kita lanjut.
satu lagi. Nah, di sini ada diketahui. Ini vektor ya, diketahui vektor P minus 2, 3, 4 dan vektor Q X03. Ini vektor ya, bukan titik, tandanya kurang tadi, tanda vektor di sini. Nah, jika panjang proyeksi vektor P pada Q adalah 4/5, maka salah satu nilai X yang memenuhi adalah proyeksi vektor P pada Q adalah, kita misalkan dulu si R gitu ya, misalkan. Maka, nah karena katanya di sini 4/5 ini panjang proyeksi vektor P pada Q. Panjang ya, berarti itu proyeksi skalar. Berarti karena tadi kita misalkan proyeksinya itu R, maka 4/5 ini adalah panjang vektor R gitu ya. Oke, kita masukkan panjang vektor R ini menggunakan proyeksi skalar ya, karena yang diketahui panjang gitu. Jadi rumus proyeksi skalarnya ini, panjang vektor R sama dengan ya, karena vektor P pada vektor Q, maka vektor P kali vektor Q per panjang vektor Q gitu. Nah, udah diketahui panjangnya 4/5 sama dengan, masukkan rumusnya ya, vektor P nya minus 2, 3, 4, vektor Q nya X03 per panjang vektor Q, berarti akar dari penjumlahan dari kuadrat setiap elemennya, berarti X kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4/5 sama dengan, kalikan dulu ya, minus yang letak ya, minus 2 kali X minus 2X, 3 kali 0 ini ya, 3 kali 0 harusnya 3 ya, sama aja, 4 kali 3 ini dia. Nah, kita lanjut, untuk yang ini X kuadrat 0 kuadrat itu 0, tidak perlu ditulis, ditambah 9 ya. Oke, kita lanjut. Tinggal kita kali silangkan aja boleh ya. Oke, 4X kuadrat ditambah 9 gitu, sama dengan 5 dikali ini minus 2X, ini 0 ya, habis 3 kali 4 12. Nah, kenapa ini kita bagi dua-duanya ya, supaya lebih sederhana ya, karena ini bisa dibagi 2, yang ini juga bisa dibagi 2 gitu. Oke, kita lanjut. 4 bagi 2 2, ininya tetap ya karena kali. Oke, sama dengan 5, ini kita bagikan kedua-duanya. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan ya, ini hanya si 4-nya karena ini perkalian, di sini kali gitu ya. Nah, ini juga kalau seandainya kita bagi 2 si 5, hanya si 5-nya jadi bagi 2, tapi karena yang kita bagi 2 kan yang ini ya, otomatis semua yang di dalam kurungnya, minus 2X bagi 2 berarti minus 1 ya, minus 2 bagi 2 minus 1 berarti minus 1X, satunya nggak perlu ditulis. 12 bagi 2 positif 6. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk menghilangkan akarnya nih harus kita kuadratkan dulu. Jadi kedua ruas kita kuadratkan gitu ya. Berarti 2 akar X kuadrat tambah 9 sama dengan 5 dikali minus X tambah 6 dikuadratkan. Oke, kita lanjut. Jika ada tanda kuadrat ya, tapi di sini ada perkalian, maka kedua-duanya kita kuadratkan. 2 kuadrat 4. Nah, yang ini langsung satu semua aja gitu dia, karena ini anggap aja akarnya ini satu kurungannya, jadi nggak bisa dipisah gitu. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, jadi 4 kali X kuadrat tambah 9 sama dengan, sama ya, ini 5 kuadrat 25, kemudian ini dikuadratkan, jadi jika perkalian dia satu-satu dikuadratkan. Nah, tetapi jika seperti ini penjumlahan jangan dibuat minus X kuadrat tambah 6 kuadrat, salah ya. Jadi gimana Miss? Tinggal kita selesaikan aja ini semuanya. Minus X ditambah 6 kuadrat itu artinya minus X dipangkat 2 kan dulu ya, berarti minus X pangkat 2, minus X kali minus X itu X pangkat 2, kemudian kalikan semua 2 kali 6, 12 kali minus X minus 12X, 6 dipangkat 2
36. Oke, ingat cara cepat ini berlaku hanya untuk berpangkat 2 ya. Nah, kita lanjut. Di sini tinggal kita kalikan 4x kuadrat tambah 36 sama dengan 25x kuadrat kurang 300x ditambah 900. Nah, kita pindahkan semuanya ke sini. Berarti sisa 0 sama dengan 25 kurang 4, 21x kuadrat kurang x nya nggak ada ya, 300x tetap. Ini pindah jadi kurang 900 kurang 36 jadi 864. Baik, ini sama aja bentuknya dengan ini ya, 21x kuadrat kurang 300x tambah 864 sama dengan 0. Iya, tinggal kita balikkan aja gitu ya. Nah, untuk mencari nilai x nya ini udah merupakan persamaan kuadrat ya, jadi kita cari akar-akarnya. Oke, caranya seperti ini. Jika dikalikan hasilnya itu adalah 21 dikali 864, jadi ini ya 18.144, tetapi jika dijumlahkan hasilnya hanya minus 300. Nah, kita cari angka yang bisa memenuhi ini gitu dia. Oke, nah karena di sini dia 21 ya, 21x kuadrat, jadi kita buat 21x dibagi 21, ini belum kita tahu, minus 84 dan minus 216 nya. Nah, dari mana ini datangnya Miss gitu ya, jadi kita cari dari sini. Karena di sini 21, ingat kalau ditambahkan dia minus 300 dikalikan dia positif gitu, berarti itu pastilah bilangan negatif sama negatif. Kenapa? Kalau positif sama positif dijumlahkan nggak akan hasilnya minus gitu ya. Berarti kita ambil minus 21 dulu, minus 21 ditambah minus berapa lagi supaya hasilnya segini, ditambah minus 279. Oke, hasilnya segini kalau dijumlahkan. Tapi jika dikalikan 1 kali 9 belakangnya, bukan 4, makanya salah. Nah, sekarang kita cari kelipatannya lagi, kali 2 kan aja ini ya. Berarti jadi minus 42, supaya dapat minus 300, minus 258. 8 kali 2 6 belakangnya, bukan segini, salah. Nah, kita lanjut, seharusnya ini kali 3 lagi ya, minus 63. Nah, minus 63 ditambah berapa supaya segini gitu ya. Nah, itu juga tidak akan memenuhi. Nah, kita masuk ke sini, minus 84 ditambah berapa sampai segini, ditambah minus 416. Oke, benar. Nah, jika kita kalikan hasilnya segini enggak? 4 kali 6 satuannya 4 ya, berarti bisa jadi jadi dicek, dikalikan aja, maka benar hasilnya segini. Kita masukkan minus 84 nya di sini, minus 216 nya di sini gitu ya. Oke, nah jadi kalau di sini misalnya 3x kuadrat, maka di sini kita buat 3x di sini bagi 3 gitu ya, supaya lebih cepat. Oke, nah kita bagikan dengan 21 yang bisa, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Nah, yang dibagikan di sini yang sebelah sini, 21x bagi 21x, minus 84 bagi 21 minus 4. Nah, kita kali dengan 21x dikurang 216 sama dengan 0. Jadi ini yang dibagi hanya salah satu ya, karena ini perkalian gitu. Oke, kita lanjut. Dari sini kita dapatlah nilai x sama dengan 4 atau gitu ya. Ini 21x kurang 216 sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya tadi x kurang 4 sama dengan 0. X nya sama dengan 4. Ini saya buat cara cepatnya aja. Oke, nah berarti di sini 21x kurang 216 sama dengan 0. 216 nya pindahkan aja. 21x sama dengan 216 gitu ya. Maka 21 kali, ini kan kali, pindah jadi bagi. Hasilnya adalah x sama dengan 10,28. Jadi ada dua jawabannya untuk nilai x ini. Bisa jadi dia x sama dengan 4, bisa juga x sama dengan 10,28. Nah, jadi dia jika dia pilihan ganda, pilih salah satu, jika esai dua-duanya dibuat. Oke, baik, sekian materi hari ini. Jika ada yang mau ditanya boleh dibuat di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.